Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Honda Beat ya, Beat New. Oke mas bro, motor ini keluhannya daripada konsumen yaitu jikalau kondisi jalan ya, jalan tenang begini, itu semacam ketarik begitu. Jadi sudah jalan lurus begini, tahu-tahu ketarik ke arah kiri atau ke arah kanan. Oke mas bro, bisa dipahami? Jadi keluhan daripada konsumen ini atau kondisinya motor ini yaitu jikalau dipakai jalan atau kondisi jalan, dia terkadang ini berarti bisa terjadi, bisa tidak. Tapi dalam satu perjalanan itu pasti ada kejadiannya. Jadi artinya bukan terus-menerus dia langsung miring-miring terus, bukan. Ya, tapi dia enak-enak jalan, nanti di suatu saatnya tertentu dia akan tertahan dan langsung lari sendiri. Oke, kalau sudah kejadian semacam itu dia harus minggir. Pokoknya harus mengurangi kecepatan, kemudian setir digoyang-goyang, kemudian baru bisa berjalan lagi. Ya, yang artinya saya artikan yaitu begini mas bro, ini komnester ya, ini komnester yang bagian bawah, ya bukan yang bagian atas ya, tentunya yang bagian bawah karena yang tertekan adalah bagian bawah. Nah itu di sini ada luka sedikit, ada luka, ya. Yang luka ini belum banyak, maka di suatu titik tertentu luka itu akan menempel. Artinya pertemuan antara luka bawah dan luka atas sama peloran ini itu bertemu. Nah pertemuan itu mengakibatkan seperti nahan tadi. Oke, karena kondisinya belum banyak luka, jadi kondisinya itu ibaratnya masih calon-calon luka, maka dia tidak terus-menerus. Oke mas bro, dan ini adalah ciri-ciri mulainya kejadian bahwa luka ini akan terjadi. Oke, nanti seiring dengan berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan berikutnya, nanti akan semakin banyak intervalnya. Kalau misalkan dipakai perjalanan katakanlah 20 kilo baru mulai, ya nanti akan mengecil dan akan lebih cepat nanti. Oke mas bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi keluhan daripada konsumen yaitu motor ini enak-enak jalan, dia seperti tertahan ke salah satu sisi, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Oke, itu kondisi yang dialami. Oke mas bro, dan kondisi yang dialami itu kalau kita ketemukan dengan rumus itu ada pada komnester ini tadi. Ya, nah saya tidak bisa memperagakan. Kenapa? Supaya bisa memahami harus dipakai jalan dan itu tidak bisa dicerita dan itu tidak bisa ditunjukkan kalau tidak kita yang menggunakan. Oke mas bro, jadi saya hanya memberikan wawasan ya, jika penjenengan mengalami kondisi semacam itu, artinya enak-enak jalan, motor ini bisa kepanting-panting sendiri, bisa lari ke kanan, bisa lari ke kiri. Setelah kecepatan diturunkan atau berhenti, kemudian setir goyang-goyang begini, goyang-goyang itu artinya memutar ini biar supaya luka tadi tidak bertemu sama peloran ini tadi, supaya bergeser, maka dia akan normal lagi. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, nanti pertemuan ini akan muncul lagi. Oke mas bro, itu antara rumus dan kondisi yang dialami oleh konsumen. Barangkali penjenengan mengalami mas bro ya. Nah ini akan saya buka kondisinya bagaimana, ayo nanti kita ulas. Oke mas bro. Oke mas bro, contoh perhatikan ini. Ini kondisinya sudah enak loh, enteng ini. Enteng, sudah enteng. Walaupun enteng, ini juga tidak kocak. No, tidak kocak. Oke, Anda bisa memahami. Komnes ini pengencengannya ini pas itu kondisinya yaitu bahwa dia kondisinya tidak seret. Ini tidak seret, tapi tidak ada kocakan. Ini tidak goyang. Jadi tidak seret dan tidak goyang. Jadi benar-benar nol. Oke, kalau dia terlalu seret begini, maka nanti jalan pelan yang begini, seperti kebanting-banting, jalan pelan. Oke, kalau terlalu seret. Kalau terlalu longgar, maka ini akan oplak begini. Oke mas bro, maka ini saya pastikan kondisinya ukurannya sudah pas, artinya dia sudah longgar, no. Tidak seret ya. Kemudian ini juga tidak oplak, no. Tidak oplak. Dipakai rem pun juga dia tidak bunyi tak gitu. Oke mas bro. Nah sekarang kita buka dulu, penjenengan perhatikan ini. Sini sayang.
kondisi semacam ini jangan langsung panjenengan buka sini. Kalau ini langsung diengkol susah Mas Bro. Maka caranya bagaimana? Yang bawah ini harus dikendorin dulu. Dikendorin ke sana dulu baru ini diputer. Ini Mas Bro. Jadi ini kalau langsung panjenengan puter ini pasti susah. Nah, susah. Oke, susah. Mungkin atau mundur. Susah. Oke, karena sudah terkunci. Maka bagaimana? Panjenengan harus masukkan yang ini. Yang bawah ini harus dimasukkan dulu. Hati-hati Mas Bro, kalau mukul jangan menghadap begini. Karena kalau menghadap mereng begini, nanti bisa menghantam ini. Bisa menghantam ini. Nanti malah masalah. Menghadapnya gini atau tegak lurus. Tegak lurus begini atau menghadap miring ke atas. Oke. Udah bagus sayang. Oke Mas Bro, jadi ini kita punter, kita kencengin dulu. Contoh ini, no seret sekarang, no seret. No. Ya, seret. Oke, jadi ini kalau udah seret, maka ini bisa diputer loh. Udah, ada paku. Ini cara membukanya, berarti nanti kalau cara masangnya juga sama. Ini dikencengin dulu yang bawah sampai seret, dikencengin sampai seret, kemudian ini ditempelkan sampai mentok, nempel, jangan dikencengin, baru ini diputar membalik ke atas. Oke, sama seperti bukanya tadi. Oke Mas Bro. Coba Anda pahami ya, ini saya lap. Oke Mas Bro, untuk melakukan suatu penggantian itu hal yang sangat mudah. Oke, yang paling susah adalah mengoreksi kebenaran sumber itu tadi. Oke, nah sekarang ini kondisinya motor ini, kalau menurut teorinya, rasa yang dirasakan oleh konsumen tadi adalah terjadi iri, terjadi luka sama kompresnya ini tadi. Terutama adalah yang di bagian bawah. Yang di bagian bawah ini. Karena ini akan ketemu sama temannya Mas Bro, temannya di sana. Temannya di sana ya. Nah, kalau misalkan saya ambil ini, saya ambil yang baru. Nah, ini nanti akan begini. Oke, akan ketemu sama yang nempel di bodinya itu. Begini. Oke, nah itu yang diutamakan adalah yang satu set ini di bawah ini tadi, ya. Kenapa? Karena pada saat bekerja yang di atas ini dia seperti hanya mengimbangi saja, tapi kekuatan utama adalah dari bawah ini tadi. Oke Mas Bro, maka yang dicari yang paling penting adalah yang bawah ini tadi. Oke, nah ini kalau panjenengan tidak benar-benar cermat, tidak benar-benar cermat, maka tidak menemukan. Kalau panjenengan tidak menemukan, langkah yang terbaik adalah mengutamakan keluhan. Jadi kalau keluhannya konsumen adalah semacam itu, dipakai jalan dia kadang-kadang berubah, kadang-kadang tidak, maka sudah abaikan saja masalah kondisi, langsung ganti saja. Oke, kalau panjenengan tidak menemukan, ya. Tapi kalau panjenengan bisa menemukan, itu lebih bagus. Contoh kayak begini. Ini kalau kita mencari, sulitnya minta ampun Mas Bro, ya.
Ini harus bener-bener kita lap, bener-bener kita gosok lap sampai bersih, ya, sampai kinclong. Nah, ini yang bawah ya. Nah, setelah itu penjenengan bener-bener perhatikan. Ini ada beberapa luka yang ada di sini. Mungkin dengan pantulan cahaya kelihatan mungkin. Sampai enak mah, sak susu ini nggak apa-apa. Coba tunjuk. Ini. Lihat tangan ini kan. Ayo. Oke Mas Bro, ini kondisi saat ini. Baik kondisi ini nyata maupun tidak nyata, kalau yang dikeluhkan oleh konsumen adalah pada saat jalan dia bisa berubah dengan sendirinya. Maka pastikan itu adalah konteksnya luka. Nah, nanti tergantung tingkat lukanya. Kalau lukanya sudah lumayan parah, maka dia akan cepat. Jarak berapa kilo sudah kerasa. Kalau di semacam ini, dia butuh waktu beberapa kilo, nanti terasa hilang lagi. Oke Mas Bro, nah bagaimana cara penggantiannya? Mau tidak mau, yaitu penjenengan ganti. Ya, kalau penjenengan tidak mau mengganti, penjenengan bisa menggunakan cara semacam ini. Contoh ini. Ini alternatif Mas Bro ya. Nah, contoh semacam ini. Ini kan awalnya tanpa menggunakan pengikat. Yang ini tanpa menggunakan pengikat. Oke, yang ini kan menggunakan pengikat. Nah, maka ini kalau kita tempelkan, nanti intervalnya beda. Ini kan jaraknya 3 di sini toh. Nah, saya keluarkan. Nah, oke, Anda perhatikan ini. Ini kalau saya tempelkan di sini, nah, sudah begini, dah. Ini Anda perhatikan. Nah, jarak ketiga itu berbeda, Mas Bro. Kelihatan ya? Ayo ada Bro. Oke, Mas Bro. Jadi jarak 1, 2, 3. Sama ini 1, 2, 3. Oke Mas Bro, jarak ini kelihatan sayang? 1, 2, 3 sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu punya jarak yang berbeda Mas Bro. Nah, dengan jarak yang berbeda itu, kalau kita ganti, misalkan awalnya adalah tanpa menggunakan tahanan, kemudian kita gunakan yang tahanan, ya, maka dipastikan aman Mas Bro. Kenapa? Karena lubang itu terbentuk dari jarak ini tadi, dari jarak ini tadi. Kalau jarak ini berbeda, maka saya pastikan tidak akan ada pertemuan. Maksudnya apa? Ini kan luka toh, bawah luka. Kemudian yang atas ini luka. Nah, lukanya bawah sama atas. Oke? Dia akan bertemu kalau ada peloran ini tadi. Kalau ada peloran ini. Nah, peloran itu kalau jaraknya berbeda, maka dipastikan tidak mungkin ketemu Mas Bro. Ya, saya beri contoh lagi. Oke Mas Bro, ini saya bawakan contoh. Ini 3 lubang yang sama. Oke, Anda lihat ini. Nah, ini kalau misalkan saya tarik salah satu, ya, ini saya tarik begini, dia kan tidak bertemu. Oke, tidak bertemu, tapi di satu titiknya akan ada pertemuan. Pertemuan lagi. Saya tarik lagi, pertemuan artinya lubangnya sama gitu loh Mas Bro, ya. Nah, ini tidak bertemu, tapi nanti akan ada pertemuan lagi yang sama kan. Nah, oke, ada bagus. Nah, pertemuan yang sama persis ini tadi, itu saya artikan bahwa luka yang sini Mas Bro, lukanya bawah ini, ya, sama ini adalah peloran, sama ini lukanya atas, ya.
yang diartikan ini sama dengan ini. Ini luka bawah, ini peloran, ini luka atas. Ya, luka bawah, peloran, luka atas. Ya, ini ketiga-tiganya bisa bertemu. Oke, nah sekarang ayo lihat di bawah ini. Sekarang bagaimana kalau lubang ini kan jaraknya dari sini ada renggang terus ke sini. Anda lihat ini. Nah, antara ini dan ini tak bikin rapat. Jadi tak bikin rapat. Yang seperti tadi Mas Bro, ini kan ada jaraknya, no begini. Oke, kemudian yang awalnya adalah langsung rapat. Langsung rapat nempel semua begini, langsung nempel semua begini. Nah, langsung nempel semua begini. Ini jaraknya itu beda Mas Bro. Nah, kalau jarak beda ini maka tidak akan ada titik pertemuan. Ya, andai kata ada maka yang lainnya tidak bertemu. Jadi misalkan di sini di peloran ini mungkin bertemu, peloran ini bertemu sama luka yang bawah, bertemu sama luka yang atas. Ya, tapi yang lainnya tidak bertemu. Oke. Nah, Anda perhatikan sekarang ini. Ini ya, ini saya bikin rapat. Kalau kita tempelkan begini, nah, lubang yang pertama ini, lubang yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, ini tidak akan bertemu. Loh, ini yang pertama sama yang ketiga tidak bertemu. Yang pertama sama yang ketiga tidak bertemu. Ya, sama yang kedua juga tidak bertemu. Jadi diputar kemanapun tidak ada pertemuan yang sama. Loh, tidak ada pertemuan yang sama. Diputar kemanapun. Ya, nih berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Anda lihat tidak akan ada pertemuan yang sama. Oke Mas Bro, tidak akan ada pertemuan yang sama semuanya bertemu begitu ya. Sama semuanya bertemu. Kayak begini, ini 2 sama 7 bertemu. 2 sama 7 bertemu. Tapi yang lainnya ada 1, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6 tidak bertemu. Dia hanya bertemu di sisi begini. Berarti yang lainnya ini kan menginjak. Yang lainnya ini nempel. Yang ini tidak nempel luka karena dia tidak bertemu. Karena dia bertemunya jaraknya jauh. Oke, udah bagus. Oke Mas Bro, mohon maaf ya, memang teori ini agak rumit, tapi intinya adalah setiap ada perubahan jarak ini tadi, maka merubah juga pertemuan. Begitu maksud saya. Oke, nah ini adalah solusi jikalau panjenengan tidak bisa mengganti. Saya bilang tidak bisa mengganti. Kalau panjenengan tidak bisa mengganti, maka rubahlah jarak itu tadi. Kalau awalnya dia menggunakan tanpa pengikat, maka gunakan pengikat supaya jaraknya berbeda. Itu saja maksud saya. Oke. Nah, kondisi motor ini karena orangnya mampu untuk mengganti, maka saya ganti dan orangnya minta orisinil. Ya, konsumennya minta orisinil, maka lain lagi bedanya. Maka ini wajib kita ganti karena perundingan dan permintaan. Oke. Saya tadi hanya mengumpamakan teorinya. Dan jikalau panjenengan tidak ada dananya untuk itu, maka panjenengan bisa mengakali jaraknya tadi supaya ketiga luka ini tidak bertemu, yaitu luka yang bawah, luka yang atas, dan peloran ini tidak bertemu. Itu saja intinya. Oke. Tapi kali ini tetap saya ganti karena permintaan konsumen adalah diganti. Siap Mas Bro? Oke. Oke Mas Bro, ini sudah kita lakukan penggantian atas bawah ya. Yang terpenting adalah ini yang bawah ini yang sering terjadi kekeliruan. Maka ini pastikan jaraknya ya, jarak ini muter ini. Nah, jaraknya ya harus bener-bener presisi. Oke, bener-bener simetris. Kalau ukurannya ini berapa mili, semuanya harus sama. Oke Mas Bro ya. Kemudian ini lama kita keluarkan, yang baru ini kita lepas dulu ya karena nanti pasangnya susah. Oke. Kemudian ini yang lama kita masukkan buat apa namanya, buat bantuan ya.
Oke Mas Bro, dengan masuknya ini seret, berarti itu bagus. Artinya dia tidak ada kocakan, tidak ada oblak. Ya, presisi masuknya. Ya. Ini adalah karetnya air Mas Bro ya, jadi pengaman ini karet ya, supaya air biar tidak langsung masuk begitu ya. Oke Mas Bro, ini sangat-sangat diperhatikan ya. Jadi kalau masang peloran ini daripada lebih, mending kurang satu. Jadi misalnya ini lebih ya, merasa lebih, mending kurang satu begini. Nah, oke, daripada lebih Mas Bro. Nah, tapi kalau bisa dimasukkan begini lebih baik. Nah, ini semuanya begini. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Kenapa kok bisa kalau lebih tidak boleh, kalau kurang satu boleh? Karena kalau kurang satu, interval atau jarak tadi masih bisa diterima. Tapi kalau lebih, dia akan mendorong posisinya. Ya, jadi lingkaran sekian ya. Lingkaran sekian begini. Perhatikan ini. Kemudian lebih maka akan membuka begini. Lingkarnya. Kalau kurang dia tidak masalah. Tapi kalau lebih, maka dia akan membuka lingkarnya. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, bawah sudah terpasang, atas sudah terpasang, kondisinya yaitu pas, tidak lebih, tidak kurang. Daripada lebih, mending kurang satu. Oke, sekarang kita pasang, caranya masang begini. Ya, karena ini tanpa landasan, ya tanpa landasan, maka masangnya tidak boleh bergeser-geser. Jadi begini, kalau menghadapnya begini, maka sampai nempel di atas tuk ya begini, tidak boleh digeser-geser begini. Karena kalau Anda geser sedikit saja, pasti ini akan rusak. Ini Mas Bro, lain dengan kalau menggunakan tahanan. Maka dengan masanya mau model bagaimana, tidak akan lepas ini. Karena sudah ada yang nahan posisinya. Oke, itu bedanya. Nah ini, karena tanpa tahanan, maka masangnya harus hati-hati. Nah. Ini Mas Bro, atas ini dipegangi, jangan sampai ini luput. Nah, perhatikan itu, kita bisa membayangkan ya. Nah, lihat itu. Ini kalau sudah sekali nempel, nah, sudah. Nggak boleh goyang nih Mas Bro. Ya, Anda harus bisa tenang ini. Ya. Jadi ini benar-benar harus tenang, jangan sampai goyang. Kalau goyang, peloran tadi langsung tumpang tindih. Pelorannya tumpang tindih. Kalau tumpang tindih tidak membentuk lingkar Mas Bro, dia rusak. Oke, itu yang bahaya ya. Nah ini kalau udah begini, ini kencengin mentok. Ini kan masih longgar toh. Nah. Goyang, kencengin mentok.
goyang. Oke Mas Bro, sampai ini mentok bener ya. Pastikan mentok bener. Ingat, jangan lupa ini ringnya, ada ringnya, pasang ringnya. Ring ini gunanya supaya pengunci bawah dan pengunci atas ini dia tidak bergerak dengan sendirinya ya, tidak bergeser begitu. Nah, ini dimasukkan. Oke Mas Bro, sampai nempel. Tuh. Udah perhatikan? Oke Mas Bro, sampai nempel tuh. Ini dasar kenceng ya. Nah, yang penting nempel saja. Oke. Kemudian ini masih kondisi seret loh, seret ini. Lalu kita balik, putarannya membalik. No. Oke Mas Bro, ini sudah longgar enak, tapi ini tidak goyang. No, tidak goyang. Oke, ingat cara ngencenginya membalik dengan motor yang tipe laki-laki yang ada pangkon atasnya. Kalau laki-laki yang bawah ini dikencengin sampai nempel biasa, baru atas yang dikencengin. Kalau yang motor matic ini, yang bawah ini dikencengin dulu. Kencengin dulu sampai kenceng. Motor matic bebek yang tanpa menggunakan palang begini loh. Ya, yang bawah dikencengin terus sampai kenceng, sampai ini seret. Baru yang atas diikutkan, kencengin dulu sampai mentok, baru ini diputar membalik. Mengunci akhirnya. Ya, Mas Bro. Nah, ayo cukup. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang ya kondisi motor yang dipakai jalan tiba-tiba ada yang menahan kanan atau ada yang menahan kiri, kemudian hilang lagi. Semakin cepat itu berarti tingkat lukanya mulai kelihatan, begitu ya. Kalau ada tidak itu namanya mulai. Jadi gejala itu ciri-cirinya ya kayak tadi, lukanya tidak banyak dan bahkan dilihat pun sampai pusing. Kalau dipegang ini baru terasa gejek-gejek begitu. Ya, intinya masih nyamar sekali. Nah, kalau penjenengan menemui semacam itu, yang penting dari cerita dulu bisa dipakai. Ya, dari cerita konsumen atau cerita jenengan rasakan bisa dipakai. Karena tidak ada alat yang khusus yang bisa mendeteksi itu. Yang mendeteksi adalah si pengendara, rasanya itu kebanting-banting. Oke Mas Bro, nah ini saya tunjukkan mulai dari awal sampai bagaimana cara pemasangannya ini tadi, bagaimana cara pengencengannya. Pokok intinya ini harus kenceng, tapi ini goyang, istilahnya goyang itu tidak seret ya, kemudian ini tidak oblak. Ini loh maksudnya ada ini, soknya tidak oblak. Intinya begitu. Oke Mas Bro, kemudian soal yang pemahaman tentang posisi peloran ya, penjenengan kalau bisa monggo dipahami, kalau tidak bisa jangan abaikan saja ya. Intinya selama ada jarak peloran yang berbeda, maka dia akan mengakibatkan jarak luka juga yang berbeda ya, artinya pertemuan luka tadi juga berbeda juga. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar penjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian, salam dari kami, AGM Channel.